ke tema 2 setelah tadi sebelumnya tema satu. Kemudian mungkin untuk kakak-kakak atau para pembina yang misalnya merasa temannya belum balik lagi nih dari tadi pas break asar mungkin sempat live meeting dulu gitu ya. Mungkin bisa diajak kembali teman-temannya untuk bergabung karena acara akan segera kita mulai. Baik, untuk tema kedua kita yaitu tentang bagaimana mendeliver begitu ya. Bagaimana mendeliver eh, tema surah Al-Alaq, bersemangat dalam menuntut ilmu. Mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi, Ustadz Edgar monitor. Oh ya, baik. Saya serahkan langsung ke Ustadz Edgar Hamas. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Semoga asar kita asar yang khusyuk, asar yang penuh dengan berkah. Kakak-kakak semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin kembali mengingatkan, ini adalah ikhtiar kita untuk sama-sama sharing tentang cara menyampaikan uh, materi. Yang mana kan sekarang itu kan apa ya? Modul untuk menyampaikannya itu kan belum di-upgrade. Jadi kita belum dapat secara buku ya. Mimpinya tuh kita pingin ngebuatnya pakai buku. Jadi biar kita semua bisa nyampein tuh kita punya runutan poin-poinnya dan kan akan jauh lebih enak kalau lihat langsung di buku paket, buku cetak seperti itu. Meskipun ya kembali pada kreativitas kakak-kakak, abang-abang semuanya yang ada di ruangan ini. Maka mari kita lanjutkan. Sebenarnya tutorial mentor ini kita pengennya ngebahas 4 materi tadinya. Waduh, kalau 4 materi yang tekornya sayanya. Ya, kita teman-teman juga tekor juga pasti. Ya kan? Apa namanya? Pasti juga kita semuanya ada waktu juga, perlu waktu buat libur. Kalau kata Mas Tulus, kita tetap butuh ruang sendiri-sendiri. Iya, apalagi ini hari libur, kesononya kan libur ini. Wah, Insya Allah. Semoga dapat banyak inspirasi yang bisa buat diceritain dalam mentor-mentor kita. Izin share Kak Asma dan Abang Teteh semuanya. Inspirasi dari Al-Alaq. Saya izin lihat sambil lihat ingin bercerita bagaimana materi ini tercipta. Ini perlu di storytelling ya. Jadi sebenarnya apa ya? Kenapa saya tadi cerita An-Naba contohnya bermula dari 3 baris, menyingkap akan hakikat berita besar, ketetapan waktu hari kiamat, balasan terhadap orang durhaka. Kemudian kita remake menjadi sebuah slideshow yang terdiri dari beberapa slide. Itu perlu di storytelling biar barangkali abang dan teteh ingin membuat inovasi yang lain berdasar dari pengalaman kita yang kita buat bareng-bareng. Karena selama ini di luar ngisi halakoh, di luar ngisi mentoring, di kajian-kajian teman-teman mahasiswa anak-anak muda itu pada seneng kalau kita menggunakan slide ya. Ada sih yang pengennya ketemu muka kalau kalau offline ya. Tapi kalau kalau online kayak gini enak menggunakan hal-hal yang seperti ini slide begitu. Nah, kita ke Al-Alaq. Wih, HP saya kok jadi Al-Alaq. Di sini ada 3 poin teman-teman semua. Ya, gak lihat, gak masalah. Cuma kayak gini aja saya. Pertama, keutamaan mencari ilmu dan motivasinya. Saya yakin di antara banyak hadis-hadis yang kita hafal, hadis tentang nyari ilmu, itu paling banyak yang hafal. Coba, mungkin bisa dilanjutkan sendiri masing-masing. Tadi juga di-mention sama Ustaz Abdullah Zain. Man salaka tariqan. Selanjutnya, tahu ya, ya tamizu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu hadisnya. Ayat tentang mencari ilmu biasanya adalah
Ada yang bisa nebak? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-mujadilah. Nah, ngomong tentang keutamaan mencari ilmu ini, nah, jadi keutamaan mencari ilmu ini dibingkai kemudian dalam al-alaq. Tantangan nih. Nah, di ayat mana kita bisa mencari motivasi mencari ilmu dalam al-alaq? Wah, tentu langsung ketahuan di mana? Di mana abang-abang dan kakak semuanya tentu di ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, saya ingin mengajak kakak-kakak dan teteh semuanya untuk apa ya? Untuk mengubah gaya penyampaian kita tentang al-alaq. Biasanya kalau nyampein tentang al-alaq itu, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, itu kita ngomonginnya fokus pertamanya langsung ke bacalah. Ayo baca buku yang banyak, ayo. Nah, jadi ayatnya ini kemudian turning point-nya ke suruh baca. Gitu kan? Sederhananya kayak gitu kan? Biasanya kita kayak gitu kan? Allah nyuruh kita buat baca buku. Nah, tapi mari kita coba buat pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan ayat ini. Pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa bilang liar ya. Tapi kita tuh sekali-kali butuh pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, teman-teman. Pertanyaan pertama, kenapa kok suruh baca awal-awal? Kenapa nggak suruh sholat dulu? Itu pertanyaan apa ya? Bisa kita tanyakan juga ke teman-teman kita. Kita nanya, kita apa namanya menampilkan sebuah tanda tanya di pikiran mereka semua untuk kemudian pas kita nanya kita jangan nggak punya jawaban ya, kita juga harus punya jawaban. Kita harus punya jawaban. Kira-kira kenapa sih kok bukan bukan suruh sholat dulu, kenapa bukan suruh jihad dulu, tapi dulu, baca dulu. Nah itu dia. Mari kita buka di sini delivery pertama. Izin kalau saya dalam materi ini menggunakan dulu kata tanya. Menurutmu apa jadinya manusia jika tanpa ilmu? Jadi saya belum mulai masuk ke al-alaq, tapi masuk ke awal ini. Tanya dulu. Menurut teman-teman, apa sih jadinya manusia tanpa ilmu? Bakal gimana sih orang-orang? Nah, ini sebenarnya apa ya? Kalau kalau teman-teman itu jawaban teman-teman anak-anak muda itu biasanya simpel-simpel. Biasanya ada yang bilang, ya bodoh bang. Oh bodoh, ya, ya simple gitu. Apa jadinya manusia tanpa ilmu? Hidupnya gak enak bang. Hidupnya gak enak. Oke, bagus. Nah, jawaban-jawaban simpel itu sebenarnya bisa kita maknai lebih dalam loh teman-teman semua. Contoh, ketika kita buat sebuah perumpamaan, teman-teman, apa jadinya handphone tanpa aplikasi? Gak bisa ngapa-ngapain kamu. Apa jadinya handphone kita tanpa Facebook, Instagram, kalkulator, Google, Twitter, Shopee, Tokopedia? Gak bisa ngapa-ngapain. Hidup ini tidak indah tanpa oren dan hijau-hijau itu. Lazada. Itulah orang yang gak punya ilmu. Dia gak punya aplikasi. Hidupnya bakal susah. Susah ngapa-ngapain. Ada yang bilang kan hidupnya bakal susah. Iya, susah kenapa? Susah karena enggak, susah ngapa-ngapain. Mau ngeberi nggak bisa, mau belajar nggak bisa, nggak tahu caranya. Mau jadi orang sukses nggak bisa, nggak tahu caranya. Mau bahagiain orang nggak bisa, nggak tahu caranya. Sekarang bahkan bahkan istri saya sering ngeliatin pada saya. Sekarang gendong anak pun ada konsultannya. Masya Allah. Gendong anak aja ada konsultannya. Apalagi ya yang unik-unik ya. Sekarang anaknya artis aja, anaknya Tasya Kamila, itu sejak kecil udah hobi banget ngeliatin kipas angin. Hobinya ngerakit dan ngebongkar kipas angin.
Wow, itu. Andai kan orang nggak kenal sama ilmu, ya dia nggak jadi apa-apa. Dia nggak jadi apa-apa. Bahkan saya kalah sama Dilan Cepmek, kembali ke awal tadi, karena Dilan itu punya ilmu tentang live TikTok. Dia tahu ilmu gimana caranya copywriting pada followernya, sementara saya tidak. Makanya saya di Instagram, tuh kan. Dilan dia berhasil di sana, di TikTok. Saya suruh video live, nggak bisa. Saya nggak punya kepedean untuk situ, teman-teman semua. Dan Dilan punya ilmunya. Maka manusia tanpa ilmu itu bukan manusia. Bahkan dalam ilmu mantik, ilmu mantik ini ilmu logika, manusia itu kan dinamai sebagai hayawanun natik, hewan yang bicara. Kalau bicara kan pakai ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa bicara. Jadi hewan doang dong. Nah, jadi kita elaborasi pertanyaan ini bareng-bareng. Dan kita nggak akan bisa memaksimalkan jawaban dari pertanyaan ini kalau kita sendiri pun tidak menyalakan sinyal tadabbur kita. Memang Muslim tuh harus peka. Sampai-sampai ada sebuah ungkapan, al-hikmatu dhallatul mu'min. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah adalah sesuatu yang hilang dari orang beriman, di mana dia menemukannya, dia yang paling berhak mendapatkannya. Messi dapat uang banyak banget. Ada yang bilang nih di Twitter nih, ini makanya nyambung. Makanya kita perlu baca-baca ya teman-teman. Baca-baca yang ringan-ringan aja. Saya baca di Twitter ketemu Messi itu produk sains. Messi itu kalau nggak pakai ilmu, kalau dia nggak tahu ilmunya, usia 35 kayak dia udah nggak bisa lari lagi. Udah nggak bisa nendang lagi. Udah obes. Udah selesai, nggak bisa jadi juara satu Piala Dunia. Tapi karena dia mengilmui bahwa bola itu ada sainsnya. Bahwa menjaga tubuh itu ada ilmunya. Dia kayak gitu jadinya. Maka teman-teman, mau jadi apapun harus ada ilmunya. Mantap. Closingnya di situ. Nah, ada sebuah ungkapan juga, ini menarik. Ini saya taruh di sini. Ada yang nanya, ini dari Kak Yovina, apakah materi akan di-share? Tentu akan di-share. Dan nggak cuma dua ini. Kita akan nge-share semua materi untuk semester 1 ya. Mungkin di sini ada Bu Ulfa nanti bisa menyampaikan. Kita akan share materi selengkapnya. Mohon doanya biar kuat. Nah, ada sebuah ungkapan teman-teman semua, kebodohan diiringi kemiskinan akan jadi kriminalitas. Kebodohan diiringi kekayaan, jadi miskin tapi bodoh jadinya kriminal. Kaya tapi bodoh jadinya kehancuran. Bebas tapi bodoh jadinya pemberontakan. Kekuasaan tapi bodoh jadinya penindasan. Agama tapi kok bodoh jadinya teror. Tapi kalau bodoh diganti ilmu, lihat apa yang terjadi. Miskin tapi berilmu, dia qanaah. Kaya tapi berilmu, akan muncul inovasi. Bebas yang diiringi ilmu, kebahagiaan. Kekuasaan yang pakai ilmu adalah keadilan. Agama yang diiringi ilmu, istiqomah. Makanya Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Banyak banget Rasul itu ngajarin kita buat minta ilmu. Tandanya tuh penting. Rasul aja berdoa buat minta ilmu loh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat pada ilmu yang kami pelajari dan berilah kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Ilmu, teman-teman. Nah, ada sebuah film juga, ini cocok. Jadi entah kenapa saya suka me, suka mengait-ngaitkan kalau memang ada quote-quote yang bagus dari sebuah series film atau kartun, ya saya taruh di materi. Sherlock Holmes, mungkin ada yang sering dengar ini, detektif Inggris. Dalam sebuah seriesnya dia pernah bilang kepada musuhnya, musuhnya yang bilang ke Sherlock, I own everything just because I know. Aku punya segalanya, aku menguasai segalanya karena aku tahu. Dan betul, negara sekarang, ya, negara itu bisa menjadi negara kaya bukan karena bisnis-bisnis tambang-tambang lagi, tapi bisnis database.
business knowledge. Siapa yang menguasai knowledge, siapa yang menguasai ilmu, mereka akan menguasai dunia. Kenapa Donald Trump itu menang salah satu penelitiannya? Ya karena dia menguasai database follower Facebook dan medsos di Amerika. Dia DM satu-satu, dia menang. Maka teman-teman semuanya, betapa hebatnya ilmu itu. Ilmu itu kalau dipakai sama orang baik jadi luar biasa, sama orang jelek ya jadi ngeri. Nah, dan bayangkan kembali masuk kemudian kita ke sini, bayangkan ternyata diksi yang digunakan itu juga menarik. Diksi yang kita gunakan adalah surat cinta pertama Allah untuk Rasul. Bahasanya bahasa anak muda, love letter. Bayangkan kamu disukain sama orang, gitu kan. Ini ya memang anak muda kan zaman-zamannya merah jambu. Jangan salah, kita coba pakai analogi itu. Bayangkan ada orang suka sama kamu dan dia ngasih surat cinta pertamanya. Kira-kira dibanding segala surat cinta itu, mana yang paling bermakna buat kamu? Pasti yang pertama kan, karena dia adalah awal dari segala jalan dan cerita cinta kita. Maka bayangkan, sebelum Allah ngasih surat-surat yang lain, sebelum Allah ngasih pesan cinta yang lain, pesan cinta pertama Allah buat Rasulnya dan buat kita adalah baca. Tandanya Allah sayang kita, dan tanda Allah sayang sama kita, Allah nyuruh kita baca. Tadi saya menggunakan analogi juga, lagi-lagi menggunakan perumpamaan, ya kan? Dan itu semakin kita terbiasa menggunakan analogi, kita akan tahu-tahu perumpamaan aja. Iya, Rasul sering nggak menggunakan perumpamaan? Sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu pernah dengar ya, kakak-kakak, abang, teteh-teteh pernah dengar hadis tentang perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Wanginya enak, rasanya enak. Permisalan orang mukmin yang nggak baca Quran kayak kurma. Wanginya kagak ada, tapi dirasa manis, legit. Orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah roihanah. Wanginya semriwing, tapi pas dimakan pahit. Nah, analoginya luar biasa. Keren sekali. Amr bin As ketika datang pandemi saat Umar bin Khattab, Amr bin As tuh bilang kepada rakyatnya, berpencarlah kalian dan jangan berdekatan. Bukankah kalian tahu ranting-ranting itu ketika dikumpulkan dia akan semakin besar apinya. Maka jadilah kalian ranting-ranting yang tersebar. Jangan berkumpul, nanti apinya semakin besar. Itu seni. Seni dalam menyampaikan. Nah, dan itulah satu inspirasi besar dari ala-ala. Nah, cara penyampaiannya kita ulur dari awal gitu ya. Tapi ini kembali ke kakak-kakak dan teteh semuanya barangkali terselip apa bisa ditambah nih kan, enable to edit, bisa diedit, bisa ditambah, bisa dikurang. Mau pakai kuis silahkan, mau pakai video silahkan. Gitu. Dari pertanyaan, kemudian kita sounding, sampai kemudian kita kasih contoh di sebuah frame contoh bagaimana kalau miskin, kalau bodoh apa, kalau ilmu bagaimana, lalu closingnya di bagian sini. Ternyata surat cinta pertama Allah pada Rasulnya adalah suruh baca. Dan ini jujur kalau tentang al-alaq ini, meskipun dia cuma 3 poin, tapi karena ini tentang motivasi mengilmui sesuatu, maka elaborasinya enak banget, teman-teman semua. Apa ya? Pundi-pundi bahasannya itu banyak, bisa diperlebar dan bisa potensi keseruan pembahasannya bisa lebih bagus lagi. Nah, contoh begini.
Ini bangunan sederhana. Ada yang tahu ini apa? Nah, dialog lagi. Ini adalah ilustrasi Masjid Nabawi di masa Nabi Muhammad SAW. Dibanding rumah kita, bagusan mana? Rumah kita. Dibanding masjid kita, bagusan mana? Absolutely masjid kita. Dibanding sekolah kita, kampus kita, universitas kita, kantor kita, bagusan mana? Bagusan yang kita punya sekarang. Tapi ada sesuatu yang membuat bangunan sederhana itu berbeda dengan apa yang sekarang kita rasa. Apa itu yang membedakan adalah ilmu. Meskipun bangunan itu sederhana, tapi di masjid itu, di bangunan sederhana itu, muncul generasi hebat yang membebaskan Romawi dan Persia. Tempat yang sederhana, tapi isinya ilmu, ulama, orang-orang yang mencintai ilmu dan menghargai ilmu. Kenapa kita butuh sesekali ilustrasi? Harusnya sering sih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sering menggunakan ilustrasi. Beneran. Jadi Rasul itu uh, pernah dalam beberapa hadis beliau menggambar dengan tongkatnya untuk menggambarkan mana hidup kita, mana akhirat, itu digambar dengan tongkat. Sahabat-sahabat lihat tuh dari atas pakai ilustrasi. Kemudian Rasul juga pernah membuat ilustrasi kan dengan dua jari ini. Ada yang masih ingat hadisnya? Aku, ya kan, dan pecinta anak yatim di surga seperti ini. Rasul mengangkat tangannya. Wafar roja bainahuma. Kemudian merenggangkan antara dari manis dan dari tengah. Ini sebuah ilustrasi. Begitu. Nah, dan ilustrasi gambar seperti ini kaya. Searching di Google ketemu. Saya searching di Google gini. Nabawi Mosque in Muhammad era. Dan ternyata ini gambar resmi. Gambar ini dari Dewan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, takmirnya Masjid Nabawi. Dari sini, dari bangunan sederhana ini, yang kalau kita lakukan perbandingan, yang lebih bagus jauh rumah kita, lebih mantap buku-buku yang kita punya, fasilitasnya lebih bagus kita, ternyata mereka menjadi ilmu-ilmu ini membuat orang-orang ini jadi pelita di zamannya. Alumni masjid sederhana itu adalah Khalid bin Walid, yang pakar militer, yang kalau bahasa anak gamernya hari ini, apa tuh namanya? Win rate 100%. Itu bahasa anak mabar. Gak pernah kalah. Menang terus. Ada Zaid bin Sabit, yang pakar bahasa, matematika, ilmu waris. Ada Ibunda Aisyah, yang pakar hadis dan kedokteran, sampai selesai. Jadi, penyampaian kita itu akan semakin hidup kalau memang kita memaksimalkan adawatnya, memaksimalkan metode-metode Qur'ani yang memang Qur'an ajarkan buat kita. Itu kan luar biasa. Yang tadi saya sampaikan di awal banget, pakai analogi, pakai hikayatul qissah, kisah, perbandingan, kemudian burhan, pakai isy'alul fikr, menanya, dialog, afala ta'qilun, afala tubsirun, ya. Tidakkah engkau berpikir, tidakkah engkau melihat, afala yanzuruna ilal ibil, tidakkah mereka melihat unta, afala wa ilal ardi kayfa sutihat, dan teman-teman. Lalu apalagi ini Abdul bin Rawahah, Salah bin Aqil, dan lain sebagainya. Nah, sampai-sampai musuh-musuh Islam saat itu, para mata-mata Romawi, karena kehebatan umat Islam, mereka menggelari para sahabat sebagai singa di siang hari, biarawan di malam hari. Semua ini, teman-teman, saya seakan-akan ngomong ke teman-teman, semua itu karena mereka benar-benar memahami apa makna Iqra, baca.
Iya, mungkin mereka nggak baca buku, tapi mereka nggak baca alam semesta. Para sahabat ada kan yang buta huruf, ada. Tapi mereka tuh ngebaca tuh bukan cuma ngebaca buku gitu. Ngebaca itu mengilmui, dia dengan telinganya membaca informasi, dia membaca dengan matanya, membaca dengan langkahnya, membaca juga nggak cuma baca lembaran, membaca alam semesta, membaca masyarakatnya. Khalid bin Walid itu selalu punya waktu untuk membaca situasi. Ketika beliau itu ada di sebuah tempat baru, lembah baru, Khalid akan merem. Jadi Khalid ada di sebuah lembah yang belum pernah dia datangi sebelumnya, kemudian dia merem. Temannya nanya, ngapain merem? Tidur apa gimana? Khalid memikirkan, saya berpikir kalau misalkan di lembah ini terjadi sebuah pertempuran, bagaimana cara saya memenangkannya? Jadi di tempat baru manapun, Khalid selalu membaca keadaan. Gimana caranya? Kalau perang terjadi di sini, saya bisa menang. Masya Allah. Jadi membaca ternyata tidak sempit membaca buku. Meskipun ya yang paling konkret, baca buku. Membaca ilmu, mengilmui. Dan sebenarnya kalau mau dielaborasi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu dalam lagi. Satu ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kata Ustadz Rahmat Abdullah rahimahullah, Iqra tanpa bismi rabbika ateis. Baca, mengilmui, tapi nggak pakai bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia akan jadi ateis. Dia mengilmui tanpa orientasi Rabbani. Tapi kalau bismi rabbika tanpa ikra, jadinya jumud, nggak maju-maju. Dan orang muslim sejati adalah mereka yang seimbang antara ikra dan bismi rabbik. Itu sangat, menurut saya sangat pas untuk disampaikan ke teman-teman. Apalagi yang tadi nanya tuh, kakak yang nanya, ada anak binaannya yang suka-suka terbawa pikiran ateis. Coba lihat, Iqra bismi rabbik. Allah nyuruh kita ngebaca, so kamu pelajari apa aja buku, tapi bismi rabbik. Tapi orientasinya buat kenalan sama Allah, bukan buat menjauh dari Allah. Ada juga kamu kenalan sama Allah tapi nggak baca, ya sia-sia aja. Kamu harus imbang antara membaca, mengilmui, belajar, dan orientasinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Nah, stage kedua ini pembahasan yang kedua. Apa itu? Proses penciptaan manusia. Yang kedua ini bisa kita coba ajak teman-teman semuanya untuk melihat dalam Al-Quran. Ini ya. Ini ngajak teman-teman untuk melihat langsung di Al-Quran. Coba mana nih? Bentar. Oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang relate dengan proses penciptaan manusia di sini ya min 'alaq ini juga. Khalaqal insana min 'alaq. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, kalau kita lihat di sini, ini penjelasan dari Dr. Firanda Adirja, seorang ulama juga di Indonesia ya. Alaq adalah segumpal darah yang menggumpal, yang masih basah. Merupakan jamak dari alaqah, yang bermakna sesuatu yang menempel, terkait, dan terikat. Alaq merupakan cikal bakal terbentuknya janin di dalam rahim. Ini apa namanya? Kalimat ini aja sebenarnya udah cukup untuk menggambarkan pada teman-teman. Intinya adalah kalau kita mau membahas lebih detail lagi, Al-Quran dan sains itu nyambung.
Al-Quran dan sains itu tidak terpisah. Kalau ada di antara kamu yang ngerasa, Quran itu kitab zaman dulu, Al-Quran tuh kitab-kitab yang cuma ngomongin tentang fikih doang, enggak. Nah, di mana babnya, di mana kita bisa buka itu, di mana kita bisa bahas itu di sini. Al-Quran tuh relate banget dengan ilmu pengetahuan. Makanya seharusnya ini pembahasannya agak kita bisa buka ke arah yang lain. Gak cuma di ayat ini. Nah, gak cuma di ayat ini. Contoh, kalau kamu buka di surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Itu Allah lagi menggambarkan cahayanya Allah yang diumpamakan dengan sebuah lampu. Kalau kita tadabbur dengan dalam, seakan-akan Allah itu mendeskripsikan lampu bohlam yang baru ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Padahal di zaman Rasul sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Deskripsi sebuah lampu dengan sangat jelas terang benderang. Atau apalagi tentang banyak sih kalau kita cari, googling pun ketemu. Nah, ini saya sarankan untuk menambah penjelasan tentang ini sebagai pembina, kita coba cari di Google apa aja ayat-ayat Quran yang punya relevansi dengan sains. Nah, Harun Yahya nggak masalah, meskipun Harun Yahya aja udah nggak bener teman-teman semuanya. Sorry to say ya, bagi yang belum tahu, tapi saya kira udah tahu semua ya. Harun Yahya makin ke sini makin nggak bener, terakhir di penjara ya, karena ternyata makin ke sini pikirannya semakin miring. Tapi buku-buku dia di masa-masa sehatnya itu luar biasa bagus kan. Kita kalau ngelihat masa kecil kita, masa-masa remaja kita, apalagi yang seusia saya, dulu kita usia SMP, SD, kalau kita mau ngebahas sains sama Quran itu kan ya karya-karyanya Harun Yahya. Namun kisahnya Harun Yahya itu memberikan kita sebuah hikmah luar biasa juga teman-teman semua. Apa itu? Allah itu Maha Kuasa memberi hidayah pada siapa saja dan mencabut hidayah dari mana saja. Ngeri banget. Ngeri banget. Wala'iyadzubillah. Nah, oke teman-teman, contoh yang tadi saya sebutkan, kita lagi ngomongin al-alat, tapi malah ke Harun Yahya, itu ada pembahasannya, namanya istitrod. Jadi ngomongin al-alat, tapi kok ujungnya malah jauh banget. Pernah nggak? Pernah nggak teman-teman semua ngebahas kayak gini, ya? Tapi kok ujung-ujungnya kagak nyambung. Nah, itu menunjukkan teman-teman sangat hobi untuk bicara. Kita ngomongin Al-Quran, sains, tapi kemudian sampai meluncur ke Harun Yahya. Kalau kata guru-guru, kata para ulama, sesekali itu nggak apa-apa. Apalagi kalau pembahasannya cuma 3 baris doang. Ya kan? Iya, 3 baris nih. Keutamaan nyari ilmu, proses penciptaan manusia, dan kesombongan merupakan penghalang belajar. Kita urai materi dengan semantap-mantapnya. Tapi ya jangan lupa, kembali ke laptop. Kembali ke pembahasan utama kita. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Siapapun yang kamu kenal, semuanya dari segumpal darah. Jadi di slide ini saya menaruh beberapa wajah-wajah yang kalau teman-teman perhatikan ini muncul di pagelaran G20 di Bali ya. Meskipun nggak semuanya. Biden, Macron, Putin enggak ya. Ini Modi, Xi Jinping, ya kan? Boris udah enggak lagi, Justin Trudeau, apa gimana ngomongnya saya nggak tahu namanya, gimana cara ngomongnya. Nah, wajah-wajah ini adalah pemimpin powerful di dunia ini. Namun kalau kita ngelihat ini tadaburnya al-alaq, semuanya dari alaq, semuanya dari segumpal darah. Wow.
Ini di sini sisi akidahnya terasa. Di sini kita ingin ngajak teman-teman semua, setelah tadi itu, stage pertama, kita ilmui kenapa kok Iqra, kenapa bukan yang lain. Kemudian kita sampaikan, kenapa kok Iqra disandingkan dengan Bismi Rabbika. Kenapa nggak Bismi Rabbika aja? Kenapa nggak Iqra saja? Iqra titik, tapi Iqra Bismi Rabbika. Kenapa? Kita cari hikmahnya. Lalu sekarang, khalaqal insana min 'alaq. Sungguh Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sisi akidah yang bisa diambil dari sini adalah semua manusia, tinggi, pendeknya, kaya, miskinnya, mengerikan atau cupunya, pintar atau biasa-biasanya, min 'alaq. Maka jangan pernah kita merasa diri kita remeh, karena saya sama Obama sama-sama dari alaq. Karena kamu dan Pak Sandiaga Uno sama-sama dari alaq. Karena kita sama Bu Megawati, ya sebut nama, sama Bu Puan Maharani, atau sama siapapun itu, semuanya dari alaq. Meskipun kita kepak-kepak saya Bhinneka, tetap semua dari alaq. Nah, ini tentang pencipta manusia. Di sini pembahasan slide-nya selesai. Tapi ada banyak yang bisa banyak ditadaburi dari surat Al-Alaq. Karena sebenarnya untuk pembahasan penciptaan manusia sudah oke, meskipun ada banyak lagi ayat yang ngomongin tentang pentingnya mencari ilmu. Contoh di sini, Iqra wa rabbukal akram. Iqra diulang 2 kali di surat yang sama. Ya kan? Pernah nggak kamu dipanggil sama orang, mungkin kamu kurang ngeh, dan dia manggil kamu lagi buat mengulang perintah yang sama. Untuk mengkonfirmasi bahwa itu memang harus dilakukan. Itu yang kemudian Allah minta dari kita. Jadi, ketika Allah bilang Iqra, kemudian Allah ulangi lagi Iqra wa rabbukal akram, kata para ulama, seakan-akan memang Allah Maha tahu manusia itu perlu diingatkan berkali-kali. Manusiawi banget ya. Ini ayat luar biasa. Sangat psikologis banget. Dan teman-teman semua, ini kita sebagai pembina bilang ke dia, saya tahu mungkin saya ngomong berapa belas kali, berapa puluh kali, kamu belum paham, kamu belum ngerti, it's okay, nggak masalah. Yang jelas, saya tahu bahwa Allah saja mengingatkan manusia itu berkali-kali dalam Al-Quran. Itu yang ngebuat saya, ngebuat abang, ngebuat kami pembina, itu tahu bahwa ngingetin orang nggak bisa sekali, nggak bisa. Makanya di Al-Asr, perintah Allah itu di ayat terakhir, watawasau bil haq, watawasau bisabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, terakhir, ini sebenarnya masih banyak kayak yang belum dielaborasi, tapi sebenarnya nggak perlu semuanya. Kalau semuanya harus ditafsirin kan, anak-anak juga puyeng juga. Seringkali ada sebuah ungkapan, kakak-kakak semuanya, khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu adalah yang sebentar, tapi maknanya dalam. Menurut hemat saya, dan menurut hemat para ulama, bukan saya ya, para ulama, percuma membaca lama-lama, mengotak-ngatik ayat ini 19-19-nya, tapi ternyata nggak ada yang masuk satu ayat pun, karena terlalu banyak. Fokusnya jadi bias. Makanya kita perlu memilih ayat-ayat pilihan dari itu. Saya jadi ingat apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya. Mungkin pernah nonton juga filmnya di Sang Penderah. Suatu kali muridnya nanya, Kiai, kenapa kok kita ngajinya Al-Ma'un terus?
Kemarin Al-Ma'un. 2 hari lalu Al-Ma'un. Sekarang Al-Ma'un. Cuma 7 ayat. Al-Quran banyak. Sang Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah cuma menjawab simpel. Kamu di 7 ayat Al-Ma'un ini sudah melaksanakan belum? Saya sebagai orang yang dulu belajar di SD Muhammadiyah, dijelaskan oleh seorang guru, 7 ayat Al-Ma'un itulah yang menginspirasi amal usaha Muhammadiyah. Rumah sakit di mana-mana, panti asuhannya, sekolahnya, kampusnya, itu dari 7 ayat Al-Ma'un. Dan sahabat pun begitu caranya, nggak fokus ke hampir semua ayat, nggak. Sahabat itu nggak akan nambah ayat baru sebelum bisa memahami dengan utuh 10 ayat pertama yang mereka hafal. Wallahu a'lam bishawab, mungkin nanti yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Eh, Tema kedua tadi tentang al-alaq ya, tentang menuntut ilmu, bersemangat dalam menuntut ilmu. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kembali dibuka untuk tema kedua ini, mengingatkan kembali ada door prize yang menanti untuk peserta teraktif. Mungkin mungkin ya, ini mungkin untuk penanya terbaik atau mungkin nanti ada pertanyaan dari Ustadz Edgar begitu yang bisa yang bisa menjawab dengan baik, mungkin bisa mendapatkan door prize. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand, persilahkan, atau nanya di kolom chat juga dipersilahkan. Atau ya sudah ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama dari Medan Satria, atas nama Budi Melani, dipersilahkan ingin di kolom chat atau ingin ngomong langsung juga boleh. Hmm, Sebetulnya tadi kan masih ada pertanyaan yang belum terjawab ya, Sat, dari yang tema satu tadi. Yang sebetulnya pertanyaannya sih umum gitu ya, maksudnya gak spesifik ke tema satu atau tema dua gitu. Mungkin sambil menunggu untuk yang ingin bertanya di tema dua ini, mungkin saya ajukan pertanyaan yang tadi di tema satu tadi ya. Baik-baik, Kak. Baik. Iya, silahkan. Yang ingin bertanya boleh aktifkan raise hand-nya, nanti saya tunjuk. Baik. Mungkin tadi yang pertanyaan di tema satu itu tadi ada yang bertanya atas nama Tari. Baik, sebentar. Oh, kurang lebih sama sih sama pertanyaan yang diajukan oleh atas nama Budi Melani. Afwan Ustadz, Ustadz kan masih muda nih. Saya ingin bertanya, bagaimana menghadapi anak-anak zaman sekarang yang hobi banget main game? Jadi mereka agak kurang fokus dalam belajar. Atau mungkin agak kurang fokus dalam tekanan ya. Sebetulnya kurang lebih sama ya Ustadz sama pertanyaan tadi di awal ya. Bagaimana menarik fokusnya anak-anak gitu ya. Apa eh, trik tipis-tipisnya gitu ya. Karena mungkin itu Iya. akhirnya sesuatu yang diasah mungkin ya Ustadz. Gimana Ustadz tanggapannya Ustadz? Dipersilahkan. Hmm, menghadapi anak zaman sekarang yang hobi banget main game. Sebenarnya nggak cuma zaman sekarang, setiap zaman ada gamenya ya. Ya Jadi betul. ada sebuah ungkapan, eh, anak zaman sekarang tuh kayak gini. Tapi anak tahun 90-an juga bilang kayak gitu. Anak zaman sekarang tuh kayak gini. Jadi hampir semua zaman itu apa ya, kita merasa mendingan zaman dulu dibanding zaman sekarang. Ya sebenarnya ya tools-nya berbeda, tapi yang dilakukan ya tetap sama. Nah, sekarang sih emang lebih masif ya, karena setiap anak punya gadget masing-masing. Sebenarnya kalau eh, jujur saya pribadi, kalau sama teman-teman yang kayak gini, kita buat komitmen, main game sih boleh, kalau kita ngelarang kan ya juga bakal
bakal itu ya, bakal susah, bakal denial, bakal nolak, mereka bakal abai sama kita. Yang paling bisa dilakukan ya komit. Ada waktu-waktunya, kalau emang lagi pekanan, ya pekanan. Kalau emang mau game, ya game gitu. Kalau kita pakai apresiasi sama hukuman, it's okay. Saya yakin para orang tua bisa. Ini kalau sebagai pembina mungkin ya, kalau sebagai orang tua kan kembali ke orang tua masing-masing bagaimana punishment dan reward-nya. Kalau kita ini kan misalnya nih sebagai pembina lah, ini anak orang semua. Ketika lagi pekan malah main game. Wah itu kalau gitu minus adab sih. Waduh, minus adab. Kalau saya yang paling penting apa namanya, kita dulu yang perlu komit dengan mereka. Nih, fokus sama saya 20 menit aja. Habis itu udah kita makan-makan, kita ngobrol-ngobrol. Nah, jadi emang perlu dibagi ini konten pekanan kita. Ada waktu-waktu yang rasanya tuh toleran, silahkan Anda mau ngobrol, mau berisik, mau main, tapi kita komit. Kalau ada 20 menit pertama ini aneh ngomong, aku ngomong, semuanya diem, semua dengerin, buka bukunya, catat. Itu. Kita hanya bisa, mereka hanya akan bisa mendengarkan kita kalau kita pun memberi ruang pada mereka. Dan ruangnya bukan ruang kebebasan juga. Ya, bahasa anak zaman sekarang tuh kan apa ya? Rasa hormatnya sama generasi yang lebih tua itu semakin berkurang. Makanya yang bisa jadi bahasa kita ya bahasa lu respect ke gua respect ke lu gitu. Lu kasih ruang buat gua kasih ruang buat lu. Mohon maaf ya pakai bahasa gituan ya. Tapi emang itu yang terjadi meskipun itu salah sebenarnya. Itu salah besar. Tapi ini apa namanya tangga pertama. Karena tangga selanjutnya adab itu harus dilatih dan dididik kepada mereka. Yang tadi saya sampaikan itu cuma tangga pertama aja. Dan jangan lama-lama kayak gitu. Nanti malah nggak ngaruh, nanti malah mereka keenakan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustaz. Semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Artinya mungkin kita perlu buat rule juga gitu ya, aturan mainnya, cara main kita gimana gitu kan. Kita respect ke ente respect ke kita gitu ya. Gimana cara bikin anak-anak itu engagement-nya sama kita bisa terjalin dengan baik. Oke, mungkin saya izin mengutamakan yang raise hand dulu. Kebetulan karena nama JA Rian Hidayat sebelumnya sudah bertanya di tema satu, mungkin saya izin mempersilahkan Kak Husnul Hulki dari Pondok Gede untuk bertanya. Silahkan diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, tantangan sebagai pembina zaman sekarang ya, di era gempuran akhir zaman, kecilin. Di era gempuran akhir zaman, banyak diserang Gozul Fikri, antara lain lifestyle, terus perang pemikiran di bidang pendidikan, ekonomi, terus pergaulan gitu ya Ustadz. Tantangan pembina sekarang ini adalah bagaimana kita dituntut untuk sering membaca, melihat situasi dan kondisi anak-anak yang ada gitu ya. Tapi di pembahasan pertama ini kan ada tipe pembina. Yang pertama Mervern, dia itu sang pembelajar sejati. Yang kedua kan marketer, supel dia ya, bisa menarik perhatian. Yang terakhir ini seller. Bagaimana jika pembinanya itu adalah tipe seller tapi dia malas untuk membaca dan malas untuk belajar, dan akhirnya kebanyakan ya menjadi kaku gitu, sehingga mereka tidak bisa mengambil hati para mutarobinya tersebut gitu. Nah, jadinya bagaimana apa yang harus dilakukan para pembina jika problem tersebut ada gitu, entah dia malas gitu ya. Nah, ini kan ketika saya turun ke lapangan itu kan banyak orang yang awam, akhirnya diskusi awalnya gitu ya. Diskusi tentang politik, diskusi tentang ekonomi. Ketika mereka sudah mendapatkan jawaban puas apa yang mereka inginkan, akhirnya mereka tertarik gitu.
dan diutamakan itu kan yang pertama itu akhlak ya, akhlak kita tersebut diterima oleh mereka. Ketika mereka sudah tepat gitu mendapatkan hati mereka, akhirnya terbuka kepada kita. Nah, ini tantangan kita sebagai pembina. Apa problemnya tersebut jika pembinanya itu malas untuk belajar gitu, Ustaz. Terima kasih. Iya, menarik sekali. Menarik sekali, terima kasih, Kak. Jawabannya, sebulan sekali undang murabi tamu. Boleh aja gitu. Kalau beneran ya, kalau kasusnya ini beneran kita tuh sibuk sampai nggak bisa belajar, ya udah minta orang lain murabi tamu, nggak masalah. Di Madinah, di Mesir juga cara-cara seperti itu manjur sekali. Karena apa? Suasana jadi baru, berubah, ada dinamika di situ, atau apa namanya mentoring gabungan. Nah, jadi kitanya yang bagian finishing, sellernya, kebetulan mentor Liko satunya itu atau mentor satunya itu orangnya orang Maven atau orang marketer itu. Itu sangat sangat tips ya, sangat trik ya. Meskipun sebenarnya kalau misalkan kasus seperti itu, case-nya kita malas belajar, ya berarti kita sadar itu salah. Ya sadar itu salah. Menariknya, Kak Husnul Fulki, dengan kita menyampaikan itu, kita pun jadi nambah ilmu. Saya ulang. Dengan kita nyampein ilmu, itu pun kita nambah ilmu. Saya akan coba sampaikan maksudnya apa. Seorang guru di Mesir pernah bilang pada kami, apa yang saya sampaikan itu pada kalian, padahal temanya sama, belum tentu pembahasan yang saya bawa ini sama ketika saya bawa ke forum lain. Karena apa? Ketika saya menyampaikan sesuatu kepada teman-teman, barangkali ada ilham dari Allah yang ditempelkan ke lidah saya untuk disampaikan ke teman-teman yang sebelumnya nggak pernah saya pikirkan. Bisa dipahami, teman-teman semua, kakak-kakak? Seringkali pernah nggak kerasa nih, kita lagi nyampein sesuatu, ya, tahu-tahu ada satu inspirasi muncul di kepala kita yang tiba-tiba kita langsung sampaikan ke anggota-anggota kita yang kita pun baru ngeh, ini ilmu baru buat kita. Itulah yang dinamakan sebagai ilham, inspirasi. Dan itu biasanya akan Allah berikan kepada orang yang sudah konsisten dalam bicara, dalam ngisi mentoring, ilham. Barangkali temanya tentang anaba. Tapi tema anaba yang disampaikan saya di sini mungkin akan sangat berbeda dengan anaba yang saya sampaikan ke menti saya sendiri. Ada penambahan-penambahan yang ternyata muncul. Bahkan jujur ya teman-teman semua, slide anaba itu slide yang baru diperbaiki. Karena awalnya nggak kayak gitu. Tapi kemudian sebelum saya menyampaikan ke sini, entah kenapa ada ide baru, saya tambah lagi. Sehingga apa yang saya sampaikan pada kakak-kakak pembina di siang tadi, itu berbeda dengan slide yang saya kirim di malam harinya. Entah dari siapa? Ya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan buat saya, itu buat abang-abang semua, buat kakak-kakak semua. Itu kata seorang guru dari Mesir. Makanya ketika kita mengira kita itu ngisi mentoring, kita nggak nambah-nambah ilmu, rasa-rasanya cek sendiri, kita nambah ilmu tanpa kita merasa. Ya. Tapi perlu diimbangi juga dengan belajar lagi, baca lagi, ilmu lagi. Makanya seorang mentor juga harus mentoring kan. Jadi kan kayak siklus. Kitanya ngisi, kitanya diisi. Kitanya mengayomi, kita diayomi. Kita mengarahkan, kita diarahkan. Kok bisa orang mengarahkan tapi dia nggak butuh diarahkan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Rasul ngajar Al-Quran ke sahabat. Rasul diajar Al-Quran nggak? Iya, bukan sama sahabat, sama Jibril. Levelnya beda, kita nggak mungkin diajar Jibril.
gitu. Ya, semuanya siklus luar biasa. Wallahu alam bisawab. Begitu, Kak. Ya, jazakallah khair. Jawabannya Ustadz Edgar untuk pertanyaan dari Kak Hulki tadi ya, dari Pondok Gede. Baik, ini rupanya kolom chat banyak banget yang bertanya ya. Saya sampai bingung karena rupanya sudah dicukupkan untuk pertanyaannya. Mohon maaf kepada peserta yang pertanyaannya belum terjawab, begitu karena tadi bisikan dari panitia agar kita lanjut ke justru pertanyaan dari Ustadz Edgar untuk hadiah utama nih Ustadz Edgar katanya. Hadiah utama bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Edgar Hamas. Begitu. Masya Allah. Hadiah utamanya nih kalau saya nggak salah, ini mungkin koreksi panitia ya. Kalau saya nggak salah yang tadi satu free trip 3 pulau ya. Dari Hmm. 3 pulau di Kepulauan Seribu dari Avan, sebentar. Dari Happy One Adventure, ya itulah. Happy One Adventure. Free satu trip 3 pulau di Kepulauan Seribu. Hadiah utamanya. Baik, mungkin dipersilakan kepada Ustadz Edgar. Apa pertanyaannya kira-kira, Ustadz? Oke. Izin bertanya kepada jemaah, kakak-kakak sekalian. Pertanyaannya tadi saya menyebut tentang satu metode Al-Quran untuk mendidik, untuk mentoring, namanya adalah tashwik. Ada yang bisa menjelaskan tashwik itu apa? Dan barangkali contohnya apa? Baik, sebentar. Yang bisa menjawab langsung raise hand dulu. Sebentar untuk Maharani Pekusuma boleh di lower hand dulu. Nanti saya hitung sampai 3. Yang bisa menjawab boleh raise hand. Semuanya lower hand dulu ya. Saya izin lower hand ya. Ya, baik. Saya hitung 1 sampai 3. Jawabannya yang bisa menjawab bisa bisa raise hand. 1, 2, 3. Silakan. Siapa tadi duluan? Kayaknya mata saya memang menangkapnya atas nama Maharani Pekusuma. Kalau saya nggak salah. Mungkin boleh di speaker kemudian dijawab. Silakan. Iya tadi menjawab juga ya. Terima kasih atas ilmunya ya Bang Edgar. Jadi tadi tasyrik ya. Tasyrik itu kalau nggak salah bikin penasaran gitu ya. Jadi kayak dimulai itu bisa dari pertanyaan. Atau mungkin tadi kayak angka-angka gitu ya. Kalau fakta-fakta angka tuh kayaknya tuh anak-anak tuh jadi kayak lebih wow gitu kan. Kayak tadi, apa ya tadi contohnya ya kalau angka-angka ya. Kayak, apa ya, kayak ya pokoknya lebih ke angka lah pokoknya. Ya. Agak lupa ya pokoknya. Mantap. Itu ya pokoknya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Barakallah, Kak. Gimana Ustadz Edgar? Tervalidasi jawabannya ya Ustadz? Ya, taswik artinya Mantap. memang membuat penasaran dan contohnya bisa dengan pertanyaan atau angka. Iya, Pas. Masya Allah. Barakallahu fikum untuk serta atas nama Maharani Pekusuma. Insya Allah nanti panitia harap mencatat namanya pemenang dari hadiah utama kita pada eh, acara kita siang sampai sore hari ini. Alhamdulillah ya. Berarti sudah terkantongi nama-nama door prize, sudah terilmui kita tentang bagaimana kita mendeliver 2 tema ini ke depannya. Ya, boleh dicek juga di kolom chat ya. Cek keseruan di Pulau Seribu dari Pak Linov. Pak Linov dari Happy One Adventure. Ya, boleh dicek YouTube-nya, silakan. Terima kasih banyak. Baik, mungkin jika demikian kita sudah tiba di penghujung acara. Untuk menutup acara hari ini, saya akan menyebutkan gitu ya, nama-nama yang alhamdulillah selain dapat ilmu, dapat rezeki yang tidak diduga-duga juga, door prize. Yang pertama dari penanya, ada 5 orang penanya yang insya Allah dapat hadiah, nanti bisa menghubungi panitia, yaitu dari Pondok Melati atas nama Fuji, dari Jati Asih atas nama Rian Hidayat, dari Pondok Melati lagi atas nama Rohiana, dari Medan Satria atas nama Budi Melani, dan dari Pondok Gede atas nama Husnul Hulki. Boleh menghubungi panitia di nomor, saya kirim di ini ya, di kolom chat. Boleh menghubungi panitia. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum. Kalian saya baik. Jazakallah khairan katsir untuk Ustadz Edgar untuk sesi kita dari siang sampai sore hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di sesi mentor tutorial sesi 2 ya pada Ahad 15 Januari 2023. Dicatat tanggalnya karena tentunya kita perlu memperbarui gitu ya, mengetahui tips and trick bagaimana kita berbicara gitu, bagaimana kita mendeliver ilmu-ilmu yang mungkin secara keilmuan kita sudah mengilmui gitu ya, tapi dari bagaimana mendelivernya, bagaimana titik-titik yang kiranya itu menarik gitu untuk dikulik ke adik-adik binaan kita, insya Allah kita akan dapatkan bersama di Ustadz Edgar di sesi selanjutnya, sesi kedua di Ahad 15 Januari 2023. Saya selaku MC pada hari ini, mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kekeliruan dalam membawakan acara hari ini. Mungkin saya sudahi, saya tutup. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa sebelum doa penutup majelis, mungkin izin Ustadz Edgar, bolehkah Ustadz Edgar memimpin doa begitu Ustadz Edgar? Dipersilahkan. Baik, Kak. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kami telah mempelajari sebuah ilmu pada hari ini ya Allah. Kami telah berikhtiar untuk menambah keilmuan kami, kemampuan kami untuk menebarkan risalah dakwah, untuk menebarkan ayat-ayat-Mu. Maka ya Allah, istakhdimna, gunakanlah kami. Ista'milna, ya Allah, gunakanlah mata kami, tangan kami, kaki kami untuk menegakkan dakwah-Mu. Jangan Engkau buang kami dan Engkau ganti dengan kaum lainnya. Ya Allah, kami berusaha setiap hari untuk memperbaiki diri kami. Kami masih jauh dari kata ideal, namun kami ingin berjumpa dengan Nabi-Mu dalam keadaan beliau senyum kepada kami, dalam keadaan Engkau pun ridho kepada kami. Maka ini adalah satu dari sekian banyak cara kami untuk bisa kemudian bertemu dengan Engkau dalam keadaan Engkau ridho pada kami dan kami ridho padamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang berkesinambungan, wa lisanan dzakira, dan juga lisan yang pandai berzikir. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lindungi kami ya Allah dari ilmu yang tiada bermanfaat, wa lisanin la yakhsha', wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak khusyuk, wa min syahwatin la tashba', dari nafsu yang tak pernah kenyang. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan, saya sudahi. Jazakallah khair Ustadz Edgar dan partisipasi seluruh peserta nanti di sesi 2 di Ahad 15 Januari 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk materi recording mungkin kemungkinan materi PPT-nya yang nanti akan dibagikan per kecamatan dari BIUC ya. Baik, terima kasih Ustadz Edgar serta